Indonesia adalah sebuah dunia vulkanik liar yang terperangkap di jantung hujan monsun. Di sini, di sepanjang cincin api Pasifik, lebih dari 130 gunung berapi aktif terus menempa daratan baru, menciptakan surga tropis yang megah sekaligus berbahaya. Sekitar 50 juta tahun yang lalu, tabrakan hebat antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia membentuk rangkaian pegunungan dan kepulauan yang kita kenal sekarang. Pulau-pulau gersang di pusat Nusantara, legenda purba menjadi kenyataan. Inilah wilayah Naga Komodo, kadal terbesar di dunia dan dinosaurus modern yang telah mendominasi wilayah ini selama 4 juta tahun. Dengan panjang mencapai 3 meter, mereka adalah predator puncak yang tidak tertandingi. Metode berburu mereka adalah sebuah kebrutalan yang terencana. Komodo memiliki bisa, venom, yang sangat kuat, yang mencegah pembekuan darah dan menyebabkan mangsanya mengalami syok. Satu gigitan sudah cukup. Komodo hanya perlu menunggu berjam-jam atau bahkan berhari-hari hingga racun tersebut melumpuhkan korbannya dalam satu kali makan. Melintasi batas Wallace menuju hutan hujan Sumatera yang selalu lembab, kita memasuki domain harimau Sumatera. Sebagai subspesies harimau terkecil yang masih bertahan hidup, bulu oranye terang dengan garis-garis hitam legam mereka adalah kamuflase sempurna di bawah tajuk hutan yang remang-remang. Mereka adalah penyelinap senyap di lantai hutan, mengandalkan kekuatan otot dan indera yang tajam untuk menyergap mangsa dalam kegelapan. Namun, keberadaan predator agung ini kini berada di ujung tanduk. Dengan kurang dari 400 hingga 600 ekor yang tersisa di alam liar, harimau Sumatera kini berjuang melawan kepunahan akibat hilangnya habitat dan konflik dengan manusia. Di Pulau Sulawesi yang terisolasi, evolusi mengambil jalan yang tidak biasa, menciptakan makhluk-makhluk yang disebut sebagai misfits atau keajaiban alam. Di sini hidup babi rusa atau babi rusa, hewan purba dengan taring luar biasa yang tumbuh menembus rahang atas dan melengkung ke arah kepala. Ketika malam tiba, muncullah predator kecil yang mematikan. Tarsius, sebagai salah satu primata terkecil di dunia, mata mereka lebih besar daripada otak dan perut mereka, memberikan penglihatan malam yang luar biasa. Tarsius mampu memutar kepalanya hingga 180 derajat untuk melacak gerakan serangga di tengah kegelapan total sebelum melakukan lompatan eksplosif untuk menangkap mangsanya. Di kanopi tinggi Sumatera dan Kalimantan, hiduplah manusia hutan atau orangutan. Secara genetis, mereka berbagi 97% DNA yang sama dengan manusia, sebuah cermin masa lalu kita yang masih hidup di atas pepohonan. Mereka adalah makhluk cerdas yang mampu menggunakan alat dan membangun sarang yang rumit setiap malam. Peran mereka sangat krusial bagi ekosistem. Mereka adalah petani hutan. Dengan memakan berbagai buah dan membuang bijinya, saat mereka berpindah tempat, orangutan secara harfiah menanam kembali hutan hujan. Tanpa mereka, siklus hidup hutan akan terganggu. Namun, keberadaan mereka terancam oleh siklus reproduksi yang sangat lambat, hanya melahirkan satu keturunan setiap 7 hingga 9 tahun. Namun, Eden yang luar biasa ini sedang menghilang. Dalam 2 dekade terakhir, sekitar 80% habitat orangutan telah hancur akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan industri. Lebih dari 16 juta hektar lahan telah dikonversi, meninggalkan satwa liar dalam kondisi terisolasi dan rentan. Alam Indonesia sedang bersuara, meminta perlindungan. Upaya konservasi kini menjadi perlombaan melawan waktu untuk memastikan bahwa naga, harimau, dan manusia hutan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah dalam media sintetis. Masa depan keanekaragaman hayati ini ada di tangan kita untuk menjaga agar Wallacea tetap menjadi surga yang hidup bagi generasi mendatang.